ternyata sholat itu hanya pokoknya adalah menutup aurat. Selesai masalahnya fikih. Nah, itu cara pemahaman simpel terhadap fikih. Yang lebih tepat lagi nanti bagaimana kita fikih itu mengamalkan dengan isi. Jadi fikih dengan isi. Isi itu di dalamnya adalah ma'rifatullah. Kita memahami filosofis, hikmah, falsafah yang ada di dalam kandungan syariat yang kita kerjakan. Contoh misalnya zakat itu apa maksudnya? Mengeluarkan zakat harta. Kita keluarkan zakat harta. Selain zakat harta itu apa? Gerang maksud Tuhan ini membersihkan diri. Membersihkan diri itu apa? Memberikan sesuatu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bicara tentang fikih arif ya, fikih bijak. Kita bisa memahami fikih itu secara bijaksana bagaimana memahami tentang beberapa persoalan-persoalan. Kita ambil bagian yang mendasar, misalnya babul wudu, bab tentang wudu. Wudu itu ada di dalam Al-Quran. Ijakum tum ilas sholah faksilu wujuhakum, faksilu basuhlah, hai orang-orang beriman, basuhlah wajah kalian. Faksilu wujuhakum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan dua tangan kalian, ilal marofik, sampai kedua siku, dan seterusnya. Ayat ini timbul persoalan. Ada hadis, kemudian ada hadis Nabi 2. Hadis riwayat Imam Bukhari tentang membasuh anggota tubuh, itu hadis Bukhari 3 kecuali rambut sekali. Tapi hadis riwayat Imam Muslim 3 kali semuanya salasan membasuh anggota tubuh. Sebenarnya Imam Syafi'i itu sudah memberikan pengertian begini. Wajib itu sekali, membasuh anggota wudu itu 3 kali sunat. Akhirnya orang ribut ketika melihat membaca di hadis Bukhari, ternyata katanya di dalam Sahih Bukhari membasuh rambut itu hanya sekali. Kenapa dalam fikih kita mengajarkan 3 kali? Nah, ini karena pertama tidak lengkapnya membaca hadis, kedua tidak mengerti mazhab. Mazhab Imam Syafi'i sekali wajib sesuai firman Allah, 3 kali itu sunat. Dan Imam Syafi'i menyatakan sunat itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim 3 kali Nabi membasuh anggota wudunya. Sementara hadis Bukhari tidak dipakai sidin karena membasuh rambut hanya sekali. Jadi tidak ada masalah. Orang mau berapa kali aja membasuh anggota wudu tidak ada masalah. Yang jelas sunat 3 kali, yang wajib itu sekali. Nah, lalu bagaimana sesungguhnya fikih itu? Fikih itu kan hanya ingin memerinci yang diperkirakan perincian itu dekat dengan pemahaman maksud dari teks agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Soal wudu, ijakum tum ila salat, bila kamu ingin mendirikan salat, faksilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Zaman sahabat adalah ribut lah soal bagaimana membasuh muka, adalah bermasalah para sahabat. Kenapa tidak masalah? Nah, mungkin tahu, mungkin tidak, yang jelas itu perintahnya membasuh muka. Yang namanya membasuh muka mungkin kalau dalam fikih kita kan harus liput nih. Liput ya lah. Nah, ini sampai begini liput. Maka itulah yang dianggap sah. Di zaman sahabat tidak ada masalah, basuh airnya sedikit, kalau sedikit air seadanya ya laris, menuruti firman Allah, selesai. Kita lalu dipermasalahkan mana hadisnya, mana apanya, sebagainya. Ya lah, itulah yang menjadikan kita sempit berpikir tentang fikih. Karena itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin memberlakukan hukum istihad pribadi.
manusia. Ijtihad pribadi. Ijtihad pribadi itu dalam keadaan-keadaan tertentu pikirkan sorangan disini berijtihad sorangan. Jadi bukan ijtihad yang sebenarnya ijtihad kada untuk kepentingan diri sendiri. Contoh misalnya berwudu itu kan anggota tubuh harus dibasuh semuanya nih. Kebetulan memancing ikan di mana di suatu tempat, ya kan, mancing ikan, berwudu sulit, jauh ke bawah kan, turun ke bawah sulit mengambil air. Lalu biasa berwudu, maka mau tidak mau berwudu menggunakan ember, ngambil ember. Maka beristihadlah bagaimana cara berwudu yang terbaik menurut pikiran sendiri. Tidak mesti harus mengetahui secara detail bagaimana fikih. Maka cara itu sudah dibenarkan di dalam agama. Jadi fikih itu sebenarnya memahaminya adalah pahami perintah Allah. Pada dasarnya Al-Quran itu tidak ada akamul qomsah yang wajib 5 itu kan ada. Wajib adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, adalah kata-kata wajib. Tidak. Kutiba itu dicatat, itu diterjemahkan jadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, hai sekalian orang beriman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu diterjemahkan dalam fikih menjadi wajib. Tuhan bang adalah mengatakan wajiblah bagi kalian mendirikan sembahyang adalah tidak, dirikan sembahyang itu kan. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan sangat sederhana itu, kitalah yang membuat-buat hukum belakangan. Yalah, kalau begini makruh hukumnya, kalau begini sunat hukumnya, kalau begini. Sebenarnya agama itu simple memahaminya. Jadi caranya ketika itu cara penyelesaian fikih itu ambil asal hukumnya. Kalau bisa melakukan mengambil asal hukum. Contoh pada kasus dalam hal ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di dalam hadis Nabi ada bersahur, ya kan? Kemudian di dalam ayat Al-Quran memulai sahur itu dia adalah benang putih. Dilihat daripada benang putih, itulah batas-batas imsak dan sahur. Bagaimana orang berpuasa? Pada umumnya Allah Maha mengetahui orang berpuasa itu bisa aja pada umumnya. Sekarang timbul pertanyaan biasanya, batalkah bila merokok? Oh itu kan? Iyalah. Kan yang disebut membatalkan tuh makan dan minum. Merokok tuh kira-kira jadi pembahasan fikih enggak? Jadi pembahasan fikih? Iyalah, panjang lebar orang bertanya. Padahal itu gampang. Merokok itu kira-kira batal kah? Batal. Sama dengan makan dan minum. Jadi apa saja yang dikaitkan dengan makanan minum itu membatalkan. Itu aja gampang mana puasa tuh. Jadi fikih kita itu sebenarnya luar biasa, juga sebenarnya simpel. Cuma ketika kita pahami fikih itu menjadi menjelemet ya. Begitu juga ketika Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa fikih sudah menjelemet, kita pulang memahami fikih makin menjelemet lagi, makin rumit lagi. Ya Dan. Nah, sholat. Timbul pertanyaan, bolehkah sholat memakai celana levis misalnya, pertanyaan. Kira-kira jawabannya boleh. Kenapa? Kenapa jadi boleh? Ternyata sholat itu hanya pokoknya adalah menutup aurat. Selesai masalahnya fikih. Nah itu cara pemahaman simpel terhadap fikih. Yang lebih tepat lagi nanti bagaimana kita fikih itu mengamalkan dengan isi. Jadi fikih dengan isi. Isi itu di dalamnya adalah ma'rifatullah. Kita memahami filosofis, hikmah, falsafah yang ada di dalam kandungan syariat yang kita kerjakan. Contoh misalnya zakat. Zakat itu apa maksudnya? Mengeluarkan zakat harta. Kita keluarkan zakat harta. Selain zakat harta itu apa? Gerang maksud Tuhan ini membersihkan diri. Membersihkan diri itu apa? Memberikan sesuatu kepada yang lain. Sehingga orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, zakat itu dipahami adalah sedekah amal.
Zakat itu termasuk bukan hanya harta, tapi juga adalah sedekah amal. Sedekah amal, bayangkan, dan itu kata beliau paling sulit dilakukan oleh orang. Contoh, mendoakan orang. Sulit kada? Kenapa jadi sulit? Kenapa sulit? Mendoakan orang. Ya, kamu mendoakan diri sendiri enak. Untuk diri sendiri, sekarang mendoakan seorang, apa dapatnya? Yang sulit lagi adalah menghadiahkan bacaan. Menghadiahkan surah Fatihah. Itu paling sulit lagi, Sidin. Kenapa jadi sulit? Padahal itu termasuk zakat batin seseorang. Bahwa dia yakin Allah akan membalas kepada dirinya lebih daripada apa yang dilakukannya. Itu pada dasarnya seperti itu. Metode Syekh Abdul Qadir. Nah, ini artinya pendalaman terhadap syariah itu diperdalam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.